Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini sudah memasuki pelajaran yang ke-7 dengan judul Kekalahan Bangsa Asyur. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 37 ayatnya yang ke-16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, di pelajaran Sabat petang diceritakan bagaimana keadaan orang Yehuda ketika Sanherib Raja Asyur memasuki Yehuda. Di mana seorang yang bernama John Malcolm Russell di dalam bukunya The Writing on the Wall, halaman 137, halaman 138, dia menuliskan di situ, maju dengan cepat, Raja Sanherib terlihat gagah, duduk di singgasananya, menerima barang-barang rampasan. Dan beberapa tahanan mendekatinya dengan tangan terangkat, memohon belas kasihan. Dan yang lain berlutut atau berjongkok dengan kata-kata, Sanherib Raja Dunia, Raja Asyur, yang duduk di takhta Nemedu dan jarahan kota Lakis. Alangkah hebatnya cerita yang mereka ceritakan tentang keadaan buruk yang menimpa orang Yehuda sebagai umat Allah. Apakah memang demikian ceritanya? Mari kita akan mempelajari pelajaran kita dari hari ke hari, tapi sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Oleh karena itu Bapa, kami membutuhkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan di dalam pelajaran ini. Dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sekarang ini, sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Tali Busur Sudah Terpasang. Berdasarkan Yesaya 36 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, ketika Ahaz yang tidak setia meninggal dunia dan anaknya yang setia, Hizkia, menggantikan dia, Hizkia mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaannya. Di mana Yehuda dipaksa untuk tetap membayar upeti kepada kerajaan Asyur. Tetapi ketika Raja Sargon kedua, Raja Asyur meninggal dan digantikan oleh Sanherib pada tahun 705 sebelum Tarik Masehi, Hizkia menggunakan kesempatan itu untuk memberontak dengan mengambil tindakan yang agresif sebagai pemimpin kelompok anti-Asyur. Ia memimpin pemberontakan di antara bangsa-bangsa kecil di wilayahnya. Sangat disayangkan saudara, Hizkia telah menganggap remeh daya tahan kekuatan Asyur. Di mana pada tahun 701 sebelum Tarik Masehi, Sanherib menaklukkan dan menghancurkan Suria, Palestina, dan juga merusak Yehuda. Dan ketika Hizkia melihat bahwa Sanherib bermaksud untuk menyerang Yerusalem, dia membuat persiapan yang menyeluruh untuk menghadapi konfrontasi dengan kerajaan Asyur. Hizkia memperkuat benteng pertahanan, memperlengkapi dan mengatur tentaranya, dan juga meningkatkan keamanan pasokan air ke Yerusalem. Saudara-saudara, selain persiapan dalam bidang militer dan organisasi, Hizkia juga mempersiapkan dalam bidang rohani untuk meningkatkan moral orang Yehuda pada saat yang menakutkan itu. Jadi Hizkia dalam menghadapi ancaman dari Asyur, ia bekerja sama dengan Allah. Karena hanya dengan bekerja sama dengan Allah saja, Hizkia dan kita semua mendapatkan kuasa yang benar-benar efektif untuk menghadapi segala macam ancaman dalam hidup. Pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman dalam hidup ini? Yang harus kita lakukan dalam menghadapi ancaman dalam hidup ini, selain mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ancaman tersebut, yang terlebih penting adalah kita harus bekerja sama dengan Allah.
Kita masuk pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul propaganda. Berdasarkan Yesaya 36 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, penguasa Asyur bukan hanya brutal, namun mereka juga cerdas. Dan tujuan mereka adalah kekayaan dan kekuasaan, bukan saja menghancurkan. Kecerdasan bangsa Asyur ini terlihat pada waktu Asyur mengepung kota Lakis, di mana Sanherib mengutus Rabsake. Jadi Rabsake ini bukan nama orang, saudara-saudara, tapi Rabsake ini adalah satu jabatan pegawai tinggi di kerajaan. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut dengan juru minuman agung. Nah, Rabsake ini itu ditulis di dalam Alkitab dalam bahasa Inggris. Nah, Rabsake ini diutus untuk merebut kota Yerusalem dengan propaganda. Dan Rabsake ini dia membuat argumen-argumen yang sangat meyakinkan dengan mengatakan bahwa Yehuda tidak dapat mengandalkan Mesir karena Mesir lemah dan tidak dapat diandalkan. Yehuda tidak dapat bergantung kepada Tuhan dalam tanda petik, ya, Tuhan menurut pengertian mereka untuk menolong Yehuda, sebab Hizkia telah menyakiti hatinya dengan memindahkan bukit-bukit pengorbanan dan mesbah-mesbah berhala, sudah barang tentu yang disingkirkan itu, memindahkannya di seluruh Yehuda. Lalu Rabsake ini, juru minuman agung ini, juga mengatakan bahwa Tuhan dalam tanda petik itu ada di pihak Asyur. Dan Tuhan dalam tanda petik itu telah mengatakan kepada Sanherib untuk menghancurkan Yehuda. Lalu Rabsake ini juga mengatakan bahwa Yehuda tidak memiliki orang yang terlatih untuk menunggangi 2000 ekor kuda. Lalu Rabsake ini juga mengatakan bahwa Yehuda akan dikepung sehingga Yehuda nantinya tidak memiliki makanan dan minuman. Maka katanya menyerahlah sekarang, maka akan diperlakukan dengan baik. Lalu Rabsake ini juga mengatakan bahwa Hizkia tidak dapat menyelamatkan Yehuda. Bahkan ia mengatakan bahwa Allah orang Yehuda pun juga tidak akan dapat menyelamatkan. Saudara-saudara, argumen dari Rabsake ini adalah argumen persuasif, yaitu argumen yang bersifat membujuk secara halus. Sehingga di dalam argumennya itu ada juga kebenarannya. Kenapa? Karena yang pertama, Rabsake ini baru saja datang dari kota Lakis yang hanya 30 mil jaraknya, jauhnya dari Yerusalem. Artinya itu kurang lebih 40 kilometer. Di mana Asyur menaklukkan kota itu, menaklukkan kota Lakis. Walaupun kota itu memiliki benteng yang kuat. Lalu alasan yang kedua, Rabsake ini juga dia mengetahui nasib tentara dan juga kota-kota di tempat lain, termasuk kota Samaria, ibu kota daripada kerajaan utara, kerajaan Israel, yang telah ditaklukkan bangsa Asyur. Saudara-saudara, Rabsake juga ada benarnya ketika mengatakan bahwa Hizkia itu telah menghancurkan berbagai tempat pengorbanan untuk memusatkan peribadatan di Bait Suci di Yerusalem. Itu kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 18 dan juga 2 Tawarik pasalnya yang ke-31. Namun, Rabsake ini salah kalau mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan Hizkia itu menyakiti hati Tuhan. Karena justru tindakan itu adalah pengharapan bahwa Allah lah yang akan menyelamatkan Yehuda. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita juga akan ada Rabsake-Rabsake yang akan membujuk kita secara halus untuk mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, pelajaran apakah yang kita dapat dari propaganda Rabsake? Saudara-saudara, pelajarannya adalah bahwa dalam hidup ini kita juga akan menghadapi Rabsake-Rabsake yang mempunyai argumen sepertinya benar untuk mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Tuhan. Selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul terguncang
tetapi tidak ditinggalkan. Berdasarkan Yesaya 36 ayat 21 sampai Yesaya 37 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara mendengar propaganda tersebut, Hizkia sangat terguncang dan berkabung dalam kesusahan. Lalu Hizkia dengan rendah hati memohon doa pengentaraan Yesaya, seorang nabi yang nasihatnya selalu diabaikan oleh ayahnya, yaitu Raja Ahaz. Maka Allah memberi pesan melalui Yesaya di dalam Yesaya pasal 37 ayatnya yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-7. Pesan yang sangat singkat tetapi cukup jelas bahwa Allah ada di pihak umatnya. Sanherib mendengar kabar dari Rabsake tentang pesan singkat Allah kepada Hizkia, tetapi dia tidak menyerah. Sanherib kembali mengirim utusan kepada Hizkia untuk menyampaikan sebuah surat yang berisi ancaman. Kita bisa baca di dalam Yesaya 37 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Saudara-saudara, inilah surat ancaman yang diberikan Raja Sanherib kepada Hizkia melalui utusannya Rabsake tadi. Saudara-saudara, Sanherib dengan tajam menyerang pertahanan terkuat Hizkia, yaitu iman kepada Allahnya. Tetapi daripada menyerah, Hizkia berdoa memohon kepada Allah untuk menunjukkan siapa dirinya. Di dalam Yesaya 37 ayat 20 di situ dikatakan, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Tuhan. Dan untuk itu, kali ini Hizkia langsung dia pergi ke bait suci dan membentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Saudara-saudara, di dalam doanya di Yesaya 37 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, Hizkia sangat meyakini akan kekuasaan Allah yang disembahnya itu. Hizkia menaruh pengharapannya kepada Allah dalam menghadapi krisis tersebut. Pelajaran penting yang ketiga, pelajaran hari Selasa, apakah yang dilakukan Hizkia dalam kondisi krisis yang dialaminya? Dalam kondisi krisis yang dialaminya, Hizkia berdoa memohon kepada Allah. Dalam kondisi krisis, Hizkia sangat meyakini kekuasaan Allah dan menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu, judulnya kisah selanjutnya. Yesaya 37 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-38. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama James Pritchard. Dia seorang editor dari buku Ancient Near Eastern Text Relating to the Old Testament. Di halaman 288, di situ dia menulis menyatakan berdasarkan catatan sejarah para raja bahwa Sanherib dia telah merebut 40 kota berkubu, artinya 40 kota yang bentengnya sangat kuat, termasuk tadi kota Lakis. Sanherib ini mengepung Yerusalem dan membuat Raja Hizkia orang Yahudi itu menjadi tawanan di kota sendiri di Yerusalem. Di dalam istananya, bagaikan seekor burung di dalam sangkar. Namun saudara-saudaraku, tidak pernah ada dalam tulisan ataupun gambar-gambar, relik-relik yang menyatakan bahwa Sanherib ini telah menaklukkan kota Yerusalem. Walaupun dari sudut pandang manusia sesungguhnya Sanherib memiliki kekuatan yang tidak terbendung. Apalagi pada saat itu Hizkia telah memimpin pemberontakan melawan Asyur yang dapat mengakibatkan kematian yang mengerikan baginya, bagi Hizkia dan juga bagi bangsa Yehuda. Tetapi saudara-saudara, para ahli mengatakan bahwa walaupun tidak memiliki catatan Alkitab sekalipun, kita akan dipaksa dalam tanda petik untuk mengakui itu pasti telah terjadi mujizat bagaimana kota Yerusalem tidak dapat ditaklukkan oleh Sanherib. Karena fakta sejarah mencatat Sanherib dia
mengukir tembok istananya. Istananya yang disebut dengan istana tanpa tandingan, dengan ukiran, gambar-gambar atau relik-relik yang dengan jelas menceritakan keberhasilannya dalam merebut kota Lakis. Walaupun itu dia lakukan hanya untuk menyelamatkan wajahnya dari rasa malu. Kenapa? Karena dengan kasih karunia Allah, gambar-gambar tersebut sebaliknya justru telah memperlihatkan keutuhan daripada kota Yerusalem sendiri. Jadi sebenarnya Sanherib tidak menceritakan akhir dari kisahnya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya kisah selanjutnya sehubungan dengan judul di hari Rabu ini? Saudara-saudara, Alkitab di dalam Yesaya 37 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-37 menyatakan, sebagai jawaban dari doa Hizkia yang disampaikan dengan iman yang teguh, Allah memberikan jaminan kepada Yehuda yang sedang merasakan panasnya amarah Raja Asyur yang sombong. Raja Asyur yang berani menampar dalam tanda petik wajah Raja ilahi yang berkuasa di atas segala raja. Dan Allah menggenapi janjinya untuk mempertahankan Yerusalem. Dan untuk sebuah krisis yang besar dibutuhkan mujizat yang besar. Dan mujizat yang terjadi sungguh dahsyat. Dimana kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-36 dari Yesaya pasal yang ke-37 ini, di sini dikatakan malaikat Tuhan membunuh pasukan Asyur sebanyak 185.000 orang. Maka dengan kejadian itu, mujizat yang sungguh luar biasa, yang amat dahsyat itu, Sanherib tidak memiliki pilihan selain pulang ke rumahnya, ke istananya. Di mana akhirnya dia, Raja Sanherib, menemui ajalnya di tangan dua anaknya sendiri. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-38. Lalu seorang hamba Tuhan di dalam buku Alfa dan Omega jilid yang keempat, halaman 295, dia mengatakan bahwa Allah orang Ibrani telah mengalahkan kesombongan orang Asyur. Kehormatan Tuhan telah dipertahankan di mata bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi dari kisah selanjutnya. Walaupun tidak diceritakan oleh Raja Sanherib karena rasa malu dan sombongnya, tetapi Allah melalui hambanya mencatatnya di dalam Alkitab. Pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu. Pelajaran apakah yang kita dapat dari kisah selanjutnya yang tidak diceritakan oleh Raja Sanherib? Saudara-saudara, pelajarannya adalah walaupun Sanherib, walaupun manusia menutupi suatu kebenaran, tetapi Allah akan menyatakan kebenaran itu melalui firman-Nya. Dan Allah selalu menepati janji kepada umat-Nya. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Ketika Sakit dan Memiliki Kekayaan. Ini berdasarkan Yesaya 38 dan juga Yesaya pasalnya yang ke-39. Saudara-saudara, peristiwa dalam Yesaya 38 dan Yesaya 39 atau sama juga kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 terjadi segera sesudah Allah membebaskan Hizkia dari Sanherib. Walaupun pembebasan yang digambarkan di dalam Yesaya 37 tadi sepertinya sudah terjadi, namun kalau kita baca di dalam Yesaya 38 ayat 5 dan 6, di situ ditunjukkan bahwa mereka, bangsa Yehuda itu masih menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur. Dan di Yesaya 38 atau di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, di situ diceritakan bagaimana Raja Hizkia sementara sakit dan hampir mati. Hizkia sakit hampir mati. Saudara-saudara, di dalam buku Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 4 halaman 240, di situ dinyatakan bahwa iblis, kita masih ingat pelajaran sekolah sahabat yang lalu bahwa di belakang semua raja-raja itu aktor intelektualnya adalah iblis. Iblis bertekad untuk membawa kematian kepada Hizkia dan juga kehancuran Yerusalem pada saat yang sama. Mengapa? Di dalam buku itu dilanjutkan kalimatnya, tidak diragukan jika Hizkia sudah tidak ada lagi, maka usaha untuk melakukan reformasi akan berakhir. Sehingga
kejatuhan Yerusalem akan lebih mudah terjadi. Itulah menurut tafsiran komentar daripada buku Seventh Day Adventist Bible Commentary mengenai peristiwa sakitnya Raja Hizkia. Lalu saudara-saudara, jika di dalam Yesaya pasal 7, Ahaz menolak tanda-tanda yang ditawarkan oleh Allah, namun sekarang anaknya Hizkia meminta sebuah tanda. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 8 dan 10, dia meminta supaya biarlah bayang-bayang itu, ya bayang-bayang petunjuk daripada waktu, petunjuk daripada matahari itu, mundur ke belakang 10 tapak. Saudara-saudara, mundurnya bayangan pada petunjuk matahari buatan daripada bapaknya Raja Ahaz, itu kita bisa baca di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-8, hanya dimungkinkan melalui suatu mujizat. Dan saudara-saudara, bangsa Babel, mereka mempelajari pergerakan benda-benda di langit dan mencatatnya dengan akurat. Dengan demikian, pada saat mujizat itu terjadi, di mana bayang-bayang itu mundur 10 tapak, mereka memperhatikan gerakan matahari yang agak ganjil. Dan orang-orang Babel ini, mereka heran, apakah gerangan artinya? Lalu Raja Babel pada saat itu, Merodak Baladan, mengirim utusan, dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Kenapa? Karena bangsa Babel telah mempelajari hubungan antara kesembuhan Hizkia dengan tanda mujizat itu. Sementara itu, saudara-saudara, Raja Babel ini, Merodak Baladan, mencoba untuk mendapatkan kemerdekaan yang abadi dari Asyur. Raja itu membutuhkan sekutu yang kuat. Inilah motivasinya mengapa dia ingin bertemu dengan Hizkia. Dia berpikir, jika matahari saja dapat bergeser atas permintaan Hizkia, apakah yang dapat dilakukan Hizkia terhadap Asyur? Saudara-saudaraku, mengapa Allah memberikan tanda seperti itu? Sama seperti Allah menggunakan bintang di Bethlehem untuk menuntun orang Majus dari timur. Allah juga menggunakan pergerakan matahari untuk membawa utusan dari Babel. Dan ini merupakan kesempatan istimewa bagi orang Babel untuk belajar tentang Allah yang benar. Tetapi sayangnya Hizkia menghilangkan kesempatan yang luar biasa itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk memperkenalkan Allah kepada bangsa Babel. Dalam Yesaya pasal yang ke-39, Hizkia yang seharusnya bersaksi kepada mereka tentang Allah justru memperlihatkan kemuliaannya sendiri. Pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, pelajaran apakah yang kita dapat dari peristiwa kesembuhan Hizkia di Yesaya pasalnya yang ke-39. Saudara, pelajarannya adalah berkat, dalam hal ini kesembuhan yang Allah berikan kepada Hizkia dan juga kekayaan. Ya, pelajarannya adalah berkat yang Allah berikan kepada kita merupakan kesempatan bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Allah dan memperkenalkan Allah kepada orang lain. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena urapan Roh-Mu yang kudus. Kami telah mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Kami diingatkan bahwa bila mana di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan-rintangan ancaman, biarlah kami boleh tetap menaruh iman pengharapan kami hanya kepada Yesus saja. Kami diingatkan bahwa akan ada rapsake yang berusaha membujuk kami secara halus untuk mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan oleh karena janji Tuhan yang pasti, janji Tuhan yang akan digenapi kepada setiap orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua yang telah menyaksikan tayangan video pelajaran sekolah Sabat ini Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam pandemi Corona ini Tuhan, biarlah kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.